Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizky Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Ya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu nilai mutlak. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu simbol dari nilai mutlak. Simbol nilai mutlak sama seperti tanda kurung biasa, hanya saja di kiri dan kanannya terdapat garis lurus seperti ini. Ya. Ini seperti pagar. Jadi kalau ini cara bacanya mutlak X, ini cara bacanya mutlak Y. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya kalian memahami tentang nilai mutlak, saya akan menjelaskan konsep nilai mutlak itu sama dengan jarak ya. Jadi seperti ini. Misal, mutlak 5. Mutlak 5 ini artinya kita ingin mencari tahu berapa jarak dari bilangan 0 ya, bilangan 0 ke bilangan 5 ya. Ini bilangan 5. Nah, jarak dari 0 ke 5 itu kan ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4. Berarti ada 5. Maka nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Misal lagi. Jarak ke mutlak 3. Artinya ya jarak ke mutlak negatif 3. Berarti kita ingin mencari tahu berapa jarak bilangan 0 ke bilangan negatif 3. 0 ke negatif 3. Ada negatif 1, ada negatif 2. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka jaraknya adalah 3. Misal ada lagi kita mencari negatif 7. Berarti kita ingin mencari tahu berapa jarak bilangan 0 ke bilangan negatif 7. Ya, 0 ke negatif 7. Berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya. Ada negatif 1 dilewati, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan sampai negatif. Ada sebanyak 7. Nah, kalian perhatikan. Yang di dalam tanda mutlak itu berubah-berubah. Ada positif 5, terus negatif 3. Aduh, ini maaf, ini harusnya ini ya, simbolnya mutlak. Ada positif 5, ada negatif 3, dan ada negatif 7. Nah, tapi lihat, hasilnya selalu positif. Nah, maka sebenarnya nilai mutlak ini juga dikenal sebagai media atau alat untuk mengubah bilangan negatif atau positif menjadi bilangan positif. Jadi misal kalian punya angka ditanya berapakah hasil dari mutlak 2021. Itu berarti langsung saja karena dia positif menjadi 2021. Kalau ditanya berapakah nilai mutlak dari negatif ya, dari nilai dari mutlak negatif 1000 ya. Berarti karena dia negatif, kita kan sudah bilang tadi nilai mutlak mengpositifkan menjadi 1000. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Mutlak X kurang 3 sama dengan 1. Ini berarti kita ingin mencari tahu bilangan berapa yang dapat menggantikan X yang berjarak 1 dari bilangan 3. Ya, berarti ini pusatnya bilangan 3. Bilangan berapa yang berjarak 1 dari bilangan 3. Namanya jarak pada garis bilangan itu kan bisa jarak ke kanan atau jarak ke kiri kan, tidak ditentukan arahnya. Maka kita bisa cari ke arah kanan dulu, 1 ya, banyak satu satuan. Satu satuan berarti setelah 3 itu 4. Terus ke arah kiri sebanyak satu satuan juga. Ya, itu sebanyak itu menjadi 3 kurang 2. Berarti bilangan yang dapat menggantikan X yang memiliki jarak 1 terhadap bilangan 3 itu ada X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Nah, coba ini kita uji pada persamaan ini apakah benar. Untuk X sama dengan 2, mutlak X-nya ganti dengan 2. 2 dikurang 3. Mutlak 2 kurang 3 itu kan sama dengan mutlak negatif 1. Nah, kita tahu tadi bahwa mutlak itu adalah alat untuk mengubah menjadi negatif, mengubah menjadi bilangan positif, maka mutlak negatif 1 menjadi 1. Ya, benar ya? Nah, sekarang untuk X sama dengan 4. Kita ganti X menjadi 4. 4 dikurang 3 menjadi mutlak 4 kurang 3 sama dengan mutlak 1 sama dengan 1. Nah, berarti benar ya? Ini berlaku. Sekarang bagaimana kalau yang ingin ditanya itu adalah mutlak X tambah
2. Nah, X tambah 2 sama dengan 5. Berarti saya ingin mencari, atau permintaan soal ingin mencari bilangan berapa yang dapat menggantikan nilai X yang berjarak 5, ya 5 satuan dari ini. Tapi sebelumnya kita harus ubah dulu bilangan ini menjadi ya negatif mutlak X kurang negatif 2. Jadi kalau dapat mutlak X tambah sebuah bilangan, kita ubah jadi X kurang negatif bilangan tersebut. Karena negatif kali negatif kan positif kan? Ini sama dengan 5. Nah, sehingga kita dapat bilangan. Jadi ini pertanyaan soalnya ialah berapakah bilangan yang dapat menggantikan X yang berjarak 5 dari negatif 2. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, bilangannya negatif 2. Jarak arah kanan itu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 2. Kalau ke arah kanan itu berarti ditambah kan? Berarti ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5. Itu hasilnya 3 ya. Berarti 3. Negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3. Kalau ke arah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan dikurang 5 kan? Negatif 2 dikurang 5 berarti negatif 7. Berarti nilai X yang dapat menggantikan X yang berjarak 5 dari negatif 2 itu adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan negatif 3 ya. Coba kita uji. Misal X-nya negatif 7. Kalau nilai mutlak. X-nya negatif 7. Negatif 7 ditambah 2. Mutlak negatif 7 ditambah 2 sama dengan mutlak negatif 5. Mutlak negatif 5 sama dengan 5. Ya, benar ya. Terus kita coba kalau dia X-nya sama dengan 3. Mutlak 3 ditambah 2 itu sama dengan mutlak 5 sama dengan 5. Berarti benar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus kalian ingat bahwa mutlak itu adalah alat atau wadah yang dapat mengubah bilangan positif atau negatif menjadi positif saja. Jadi, dia selalu menjadi positif. Oke? Ya, jadi dari konsep nilai mutlak tadi, maka nilai mutlak dapat kita definisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari bilangan real X ditulis mutlak X dengan mutlak X sama dengan X jika X itu lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak X itu akan bernilai negatif X jika X itu kurang 0. Biasanya ditulis seperti ini. Ya, mutlak X itu akan bernilai X jika X itu lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ya, jadi hanya X-nya saja nih. Syaratnya hanya X-nya. Misal, contohnya, misal mutlak 6. Berarti X-nya itu sama dengan 6 kan? Berarti X-nya berapa? Lebih dari atau sama dengan 0. Maka nilai mutlak 6 itu sama dengan 6. Oke? Nah, kalau misal nilainya mutlak negatif 10. Berarti di dalam ini kan mewakili X toh? Dia kurang dari 0 kan negatif. Maka dia sama dengan negatif dikali negatif 10. Sama dengan 10. Jadi mutlak negatif 10 tetap 10, mutlak 6 sama dengan 6. Sama dengan yang tadi kan kalau kita jelaskan konsepnya seperti itu. Misal kita punya contoh mutlak 2x tambah 6 ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan sesuai definisi. Mutlak 2x tambah 6 akan bernilai 2x tambah 6 jika 2x tambah 6 itu lebih dari atau sama dengan 0. Ini kita selesaikan menjadi 2x lebih dari atau sama dengan negatif 6. X lebih dari atau sama dengan negatif 6 per 2. Atau X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Nah, berarti dia akan bernilai 2x tambah 6 kalau X itu lebih dari atau sama dengan negatif 3. Dan dia akan bernilai negatif 2x tambah 6. Ya, bernilai 2x tambah 6 jika 2x tambah 6 itu kurang dari 0. Ya, berarti 2x kurang dari negatif 6 ya. Pindah ruas ke sebelah kanan. Terus X itu kurang dari negatif 6 per 2. Berarti X itu kurang dari negatif 3. Jadi 2x, mutlak 2x tambah 6 akan bernilai 2x tambah 6 jika X itu lebih atau sama dengan negatif 3. Dan mutlak 2x tambah 6 itu akan bernilai negatif 2x tambah 6 jika X itu kurang dari negatif 3. Nah, seperti itu maksud dari definisi ini. Ya, kita langsung ke contoh ya. Ini ada contoh 2. Contoh pertama itu hasil dari mutlak 22 dikurang mutlak 8 berapa? Nah, maka cara menyelesaikannya langsung saja. Mutlak 22. Ya, berarti X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Maka mutlak 22 itu sama dengan 22.
dikurang mutlak 8. Ya, 8 juga lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak 8 adalah 8. Nah, untuk soal yang nomor 2, hasil dari mutlak negatif 24 per 8 dikali mutlak negatif 4 sama dengan, nah cara menyelesaikan ini kita ingat bahwa ini ya, mutlak A per B itu bisa dibuat jadi ya. Nah, jadi mutlak negatif 24 per 8 itu bisa dituliskan menjadi mutlak negatif 24 per mutlak 8 dikali mutlak negatif 4. Nah, berdasarkan definisi, kalau nilai X-nya itu negatif X, ini kita kalikan dengan negatif. Maka menjadi mutlak negatif 24 menjadi negatif kali negatif 24 per, ya karena 8 positif jadi 8 tetap, dikali mutlak negatif 4 itu negatif kali negatif 4. Sama dengan negatif kali negatif positif, 24 per 8 dikali negatif kali negatif itu positif 4. Ini kemudian bisa diselesaikan dengan saling membagi ya. 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4, maka ini tersisa 2. 24 per 2 itu hasilnya 12. Maka nilai dari mutlak negatif 24 per 8 dikali mutlak negatif 4 itu adalah 12. Seperti itu. Jadi saya akan langsung menjelaskan tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ini ada contoh soal pembahasan, nanti kalian bisa lihat bentuk-bentuknya. Kalau bentuknya seperti ini bagaimana caranya? Jadi tolong diperhatikan. Nah, ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Kalau dapat soal seperti ini, maka kita mengerjakannya menjadi, untuk yang ini ya, untuk mutlaknya itu kita buat menjadi mutlak X tambah 5 akan bernilai X tambah 5 jika X itu lebih dari atau sama dengan negatif 5 ya. Ini itu didapat dari ini ya. Kan tadi dibilang dia akan bernilai X tambah 5 kalau ya, kalau X-nya bernilai lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari atau sama dengan negatif 5 ya. Dapatnya begini. Kemudian dia akan bernilai negatif X tambah 5 kalau X-nya itu kurang dari negatif 5 ya. Caranya sama seperti ini, hanya tandanya kurang dari. Ini negatif X tambah 5 ini kalau dijabarkan menjadi negatif X kurang 5 ya. Berarti mutlak X tambah 5 akan menjadi X tambah 5 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 5. Dan mutlak X tambah 5 akan menjadi negatif X kurang 5 jika X-nya kurang dari negatif 5. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 5, maka penyelesaian ini menjadi X tambah 5 ya. Kalau dia lebih dari sama dengan negatif 5, kita pakai mutlak X ini menjadi X tambah 5 sama dengan 1. Ya. Kalau X tambah 5 sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dikurang 5. Berarti X sama dengan negatif 4. Nah, kemudian yang kedua, untuk kalau X-nya itu kurang dari negatif 5. Nah, kalau kurang dari negatif 5, kita pakai yang negatif X kurang 5. Maka mutlak X tambah 5 berubah menjadi negatif X kurang 5 sama dengan 1. Ya. Negatif X sama dengan 1 tambah 5. Negatif X tetap 1 tambah 5 menjadi 6. Nah, di sini negatif X, kita kalikan negatif kedua ruas menjadi X sama dengan negatif 6. Nah, berarti penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 1 sama dengan 1 itu adalah negatif 6 dan negatif 4. Ya, persamaan untuk nilainya X-nya adalah negatif 6 dan negatif 4. Seperti itu caranya. Nah, perlu kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal seperti ini, pastikan yang di sebelah kanan ini ya, ruas sebelah kanan itu adalah positif. Jadi kalau kalian dapat soal misal mutlak X tambah 5 itu sama dengan negatif 1, ini tidak perlu kalian kerjakan ya, karena ingat definisi awal mutlak itu dia selalu menghasilkan nilai positif. Jadi kalau dari sini negatif, maka ini tidak punya penyelesaian ya, tidak punya penyelesaian. Ya. Jadi kalau dia sudah negatif di samping tidak perlu kalian kerjakan. Oke?
kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak X kurang 1 sama dengan 2X tambah 1. Nah, bentuk ini itu kalau saya bisa tuliskan dalam bentuk umumnya, X kurang 1 ini kan sama dengan Fx ya. Itu mutlak Fx ya sama dengan mutlak Gx. Nah, kalian harus ingat ya, seperti contoh sebelumnya tadi yang konstanta, bahwa di ruas sebelah kanan itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ingat ya, ini syaratnya. Jadi mutlak ini bisa berlaku kalau yang ruas sebelah kanan atau Gx-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Maka cara mengerjakannya sama seperti tadi, kita gunakan definisi mutlak X kurang 1 itu akan bernilai X kurang 1 jika X lebih dari atau sama dengan 1. Sementara dia akan bernilai negatif X kurang 1 kalau X-nya kurang dari 1 ya. Ini saya selesaikan menjadi negatif X tambah 1 ya. Jadi dia akan bernilai X kurang 1 kalau X-nya lebih dari sama dengan 1. Dia akan bernilai negatif X tambah 1 jika X-nya kurang dari 1. Maka ini kita ganti ya. Jika untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 1, maka ini menjadi X kurang 1 sama dengan 2X tambah 1 ya. Kita kedua ruas dipindahkan, maka X ke sebelah sana menjadi 2X dikurang X sama dengan negatif 1. 1 ini pindah ke sebelah menjadi negatif 1 lagi. 2X dikurang X itu sama dengan X. Negatif 1 kurang 1 itu negatif 2. Ini kan sama dengan kan? Ya, namanya persamaan. Jadi kiri dan kanan bisa dibolak-balik ya. Saya bisa tulis menjadi X sama dengan negatif 2. Seperti itu. Jadi kalau X-nya lebih dari sama dengan 1, persamaan ini mendapatkan nilai X sama dengan negatif 2. Bagaimana kalau X-nya kurang dari 1? Berapa penyelesaiannya? X kurang dari 1, kita pakai nih ya, negatif X tambah 1. Jadi negatif X tambah 1 sama dengan 2X tambah 1. 2X dan negatif X ya. Pindahkan ke sebelah, negatif X pindah ke sebelah menjadi 2X tambah X. Di sini 1 pindah ke sebelah ke sana jadi 1 kurang 1. 2X tambah X adalah 3X, 1 kurang 1, 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai. Ya, belum ya. Karena kita tadi punya syarat bahwa Gx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka kedua penyelesaian ini kita coba lagi ke persamaan awal. Sehingga memenuhi syarat bahwa Gx itu tidak lebih dari atau sama dengan 0. Ya, misal kalau kita coba X-nya negatif 2. Kalau saya ambil X-nya negatif 2. Ya, yang kita uji ini ya. Ini kan Gx ya. Ini tidak boleh, ini harus lebih dari sama dengan 0. Kita ambil yang ini, negatif 2 misal. Jadi 2X tambah 1 ya. Untuk X sama dengan negatif 2. 2X tambah 1 dikalikan ini menjadi 2 dikali negatif 2 ditambah 1. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, berarti bukan ini. Karena kalau kita masukkan negatif 2, dia mendapatkan negatif 3. Sementara Gx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Coba kita coba kalau X-nya sama dengan 0. Ya. Berarti X-nya sama dengan 0 menjadi... Ini untuk Gx ya. Kita mau uji ini Gx ya. Ini kita mau uji ini. Bukan ke semua persamaan. Cukup ini saja. X sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 1. 2 dikali 0 itu kan 0. Tambah 1 sama dengan 1. Oh, positif. Maka persamaan yang memenuhi adalah ini. Ya. Memenuhi. Ya, ini kan 2 tadi adalah solusi dari ini. Yang nilai mutlak ke sini. Terus dia juga memenuhi kalau Gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah ini X sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak X kurang 7 sama dengan mutlak 3X kurang 1. Nah, bentuk ini itu kalau saya bisa tuliskan ke bentuk umumnya menjadi ya. X kurang 7 ini kan sama seperti Fx ya. Fx ya, mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Kalau tadi kan mutlak Fx sama dengan Gx, sekarang mutlak Fx sama dengan mutlak Gx. Ya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama harus kalian perlu tahu bahwa dalam nilai mutlak itu ada sifat. Ya. Sebelumnya saya misalkan dulu ini Fx menjadi P ya. Jadi mutlak P sama dengan Gx itu saya misalkan jadi Q.
Jadi mutlak P sama dengan mutlak Q. Ini saya misalkan ya. Misalkan. Ya. Itu ada sifat di nilai mutlak P itu mutlak P kuadrat sama dengan P pangkat 2. Jadi ada sifat di nilai mutlak seperti ini. Mutlak P kuadrat itu sama dengan P kuadrat. Sehingga permasalahan ini menjadi mutlak P sama dengan mutlak Q. Menjadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Nah, ini saya mau buat jadi sama dengan 0. Ini juga artinya sama saja dengan P kuadrat kurang P kuadrat kurang Q kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu sama dengan rumus selisih kuadrat. Jadi kalau kita dapat bentuk ini kan kita bisa jabarkan menjadi P kurang Q dikali P tambah Q sama dengan 0. Jadi bentuk ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang sama. Berarti kalau saya kembalikan ke umum, ya ke fx tadi, yang P-nya saya ganti ke fx kembali, Y-nya saya ganti jadi Q-nya saya ganti jadi X kembali, ini menjadi fx dikurang Y apa itu? Fx saya kurang dengan Gx dikali dengan fx ditambah dengan Gx. Nah, kita kembali ke soal. Pertanyaannya ialah X kurang 7 ya, mutlak X kurang 7 sama dengan mutlak 3X kurang 1. Nah, fx yang mana? Ini fx-nya. Gx-nya ini. Kita gunakan rumus ini menjadi sama dengan 0. Ya, berdasarkan sifat ini jadi X kurang 7 itu dapat dikurang dengan 3X kurang 1 dikali dengan mereka ditambahkan toh. X kurang 7 ditambah 3X kurang 1 itu sama dengan 0. Ini X kurang 7 kurang 3X kurang 1 berarti X kurang 3X kan menjadi negatif 2X. Sementara negatif 7 dikurang negatif 1 ya. Negatif 7 kurang negatif 1 berarti negatif 7 tambah 1. Negatif 6. Nah, itu akan dikalikan dengan X kurang 7 tambah 3X. X tambah 3X kan 4X. Negatif 7 tambah negatif 1 itu sama dengan negatif 8. Sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita carikan solusi ini kan artinya negatif 2X kurang 6 itu sama dengan 0. Atau 4X kurang 8 itu sama dengan 0. Untuk yang ini menjadi negatif 2X sama dengan positif 6. X sama dengan 6 dibagi negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 3. Yang ini 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4. X sama dengan 8 per 4. Berarti X sama dengan positif 4. Dan maka himpunan penyelesaian yang memenuhi ini adalah X negatif 3 dan 4. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian video untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kalian bingungkan, silakan tanya di kolom komentar. Akan saya tanggapi. Jangan lupa di subscribe dan sebarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.